Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya ya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru terupdate seputar P3K 2024 di mana ada optimalisasi ya tentang formasi di mana teman-teman nasib R2 dan R3 ini bakalan ditentukan oleh optimalisasi formasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB ya tentunya. Kita masih tunggu regulasi paruh waktu ya Bapak Ibu ya, sabar saja. Meskipun teman-teman ketika cek di akun SCCSN itu memang belum Bapak Ibu ya, ada kabar bocorannya itu 3 Januari 2024 atau dalam hal ini besok ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan sudah tanggal 2 ya Bapak Ibu ya. Ditunggu saja dan sabar dan berdoa. Intinya seperti itu aja sih Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ini adalah part 3 ya, 2 Januari 2025. Part 3 ini adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon ya, pada hari ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke guys, bagaimana di sini teman-teman yang sudah muncul notif? Iya, ada yang lulus, ada yang tampilannya nggak lulus. Tapi tenang saja Bapak Ibu ya, meskipun teman-teman Bapak Ibu mendapat notif seperti ini, seleksi kompetensi BPPK maaf, ini tidak lolos. Itu tenang saja Bapak Ibu ya. Tentunya yang mendapat notif seperti ini itu adalah teman-teman yang kodenya itu R2 dan R3. Artinya kedua golongan ini adalah golongan yang tidak masuk perangkingan ya Bapak Ibu ya. Di sini tidak masuk perangkingan. Makanya di situ ada keterangannya tidak lolos, tidak masuk perangkingan. Tetapi tenang saja Bapak Ibu ya, tenang saja karena nanti ada optimalisasi formasi. Jadi teman-teman itu sudah tes ya kan. Teman-teman ini sudah tes ya kan. Itu tenang saja. Jadi tinggal menunggu regulasi saja. Jadi tetap teman-teman ini meskipun notifnya itu di sini tidak lolos ya kan, tidak lolos, tetapi aslinya itu tinggal menunggu saja, menunggu kebijakan. Tentunya nanti menunggunya sampai kapan Kak? Ya sampai seleksinya selesai, sampai tahap 2 nanti selesai, nanti ada optimalisasi formasi seperti itu. Dari sini ada kabar terbaru dari ayobandung.com yang relate dengan hal tersebut Bapak Ibu ya. Selamat honorer dengan kode R2 R3 itu tanpa L itu sebenarnya masuk ya, masuk tahap optimalisasi. Ini aturannya. Ini Kamis 2 Januari 2025 hari ini Bapak Ibu ya. Oke. Ini kabarnya dari ayobandung.com, valid Bapak Ibu ya. Oke, di sini dalam proses seleksi PPPK untuk tenaga guru terdapat sejumlah perkembangan penting terkait mekanisme optimalisasi formasi dan jadwal pengumuman hasil seleksi. Tentunya ini tidak hanya guru saja Bapak Ibu ya, bisa teknis, bisa nakes juga. Bahkan untuk tenaga guru ini memang belum ya Bapak Ibu ya. Banyak yang bertanya, subscribernya Kak Furkon, guru kapan Pak Kak? Ini jawabannya belum, masih tahap pengolahan nilai Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman tunggu saja sampai 3 Januari infonya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa optimalisasi formasi ini merupakan proses pengisian kekosongan formasi yang terjadi dalam pengumuman hasil seleksi tahap awal atau tahap 1. Bagi honorer yang tidak mendapatkan kode L, optimalisasi formasi ini menjadi peluang penting untuk memperoleh penempatan. Tentunya yang wajib mengisi DRH itu kan R2 garing L sama R3 garing L ya Bapak Ibu ya. Ini yang wajib mengisi DRH R2 garing L dan R3 garing L. Tentunya untuk kode R2 dan R3 masih menunggu ya tahap optimalisasi formasi. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa berdasarkan aturan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Diktum 32, apabila masih terdapat formasi kosong setelah tahap awal, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kebutuhan tersebut akan diisi oleh pelamar dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan yang berbeda. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Ada semacam ya pemerataan ya atau optimalisasi. Jadi kalau teman-teman ada menjumpai formasi yang kosong, itu nantinya notabene bakalan diisi oleh teman-teman yang kondisinya itu R2 sama R3. Tetapi ini tidak melepas harus ada transparansi ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada transparansi ini bahaya sekali ini Bapak Ibu ya, bahaya. Mengapa bahaya Kak? Karena itu tadi takutnya nanti seseorang ya something ya istilahnya yang tidak
ada kode R2 R3 itu langsung masuk sini, ini jangan sampai terjadi lah, karena ini seharusnya nanti diatur di pusat ya kan, jangan sampai diserahkan di Pemda masing-masing, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana jadwal optimalisasi formasi itu kapan, Kak? Iya, proses optimalisasi formasi ini baru akan dimulai setelah seluruh tahap kedua itu selesai, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja ya kan, ya bekerja seperti biasa, aman jiwa, seperti itu. Pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi, artinya peserta yang belum mendapatkan kode L pada tahap pertama perlu menunggu hingga pertengahan 2025. Setelah tahap kedua rampung, sisa formasi akan dialihkan kepada peserta yang memenuhi kualifikasi, sehingga peserta yang sebelumnya hanya mendapatkan kode R2 atau R3 berpotensi menjadi L. Sudah jelas Bapak Ibu ya ini. Jadi ini kita tinggal menunggu aja eksekusinya dari pihak-pihak terkait ya Bapak Ibu ya. Untuk kode R2 dan R3 ya sudah, berjuang sudah selesai, tinggal serahkan saja kepada pemangku kebijakan. Sudah gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, terkait hasil seleksi memang bertahap Bapak Ibu ya. Ini Kak Furqan bakalan sepilkan dari Kota Madiun Bapak Ibu ya. Ini sudah fix kemarin ya kan, kalau nggak salah ini sudah diresmikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini surat resmi dari Pemkot Madiun, hasil seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Nah, ini syarat-syaratnya juga sama Bapak Ibu ya, kode-kodenya itu sama karena semua itu diatur dari pusat, seperti itu. Tentunya teman-teman harus memperhatikan surat sehat dan surat bebas narkoba. Itu beberapa instansi itu mintanya kata-katanya harus ini. Nah, tetapi ada beberapa yang instansi itu bebas, ngurus di mana terserah. Pokoknya ada surat sehat sama surat bebas nafza. Nah, jadi jangan sampai terlewat, ini bisa diurus dari sekarang. Tentunya khusus ya, wabil khusus untuk R2-L dan R3-L segera mengurus dari sekarang, karena waktunya 1 bulan itu sangat mepet sekali Bapak Ibu ya. Nanti biar tidak kelupaan langsung aja dieksekusi dari sekarang Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi di webnya Madiun Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman sambil iseng-iseng ya, sehari 2 kali atau 3 kali teman-teman cek di webnya instansinya Bapak Ibu masing-masing. Kalau teman-teman dari Madiun, coba komen-komen di bawah ya, tahap apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan, terusnya teman-teman R2-L dan R3-L, sudahkah sampean semua itu mengisi DRH? Nanti komen-komen di bawah Bapak Ibu ya. Nanti ini yang belum download silakan di-download dan disesuaikan, nanti dicari namanya masing-masing. Oke, ini Kak Furqan bakalan sepilkan sedikit saja Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada operator layanan operasional pemerintah Kota Madiun. Kita lihat formasinya cuma 1, yang hadir 3. Wah, ini juga ada R2-L yang ya menunggu proses optimalisasi formasi ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan R3-L. Oh, di sini ada TMS ya kan. Ini ada kode baru. Harusnya ini bisa R3 aja Bapak Ibu. Nggak tahu, nanti ini komen-komen di bawah ya teman-teman yang dari Pemkot Madiun. Ini Kak Furqan butuh informasi ketika teman-teman cek apakah ada kata-kata TMS seperti ini baru Madiun Kota aja ya. Kalau di instansi lainnya itu biasanya tetap R2-R3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba sepilkan di formasi yang lain. Operator layanan operasional, di sini jumlah formasinya 27, yang hadir berapa Bapak Ibu ya? Oke, sekarang yang hadir ya, ini R3L semuanya lulus. Wah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini suatu perbedaan ya. Ini terdiri dari perbedaan yang cukup signifikan. Di sini kan R3 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masuk optimalisasi formasi. Tapi mengapa di sini kok TMS ya? Ini Kak Furqan juga nanti coba Kak Furqan cari informasi ya. Di sini ada yang aneh ya. Ibu Endra Jati Kusuma dan Ibu Iin ini kok TMS ya. Jadi nanti Kak Furqan bakalan cari-cari ya informasi kok bisa ya kan. Padahal tahap 1 ini harusnya ya lulus semua.
R2L atau R2 aja atau R3L yang belum mendapat penempatan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini formasinya 1, pelamarnya 3, otomatis lah. Ini sesuai Bapak Ibu ya, atau salah ketik atau gimana ya? Nanti Kak Furkon bakalan cari info dulu ya. Jadi di sini R3L karena formasinya 1, otomatis di sini R3. Oke, jadi Pemkot Madiun kayaknya relatif tidak aman. Karena apa? Karena itu tadi jumlah pelamar itu rata-rata melebihi dari jumlah formasi yang disediakan. Makanya itu kalau konsimpulkan tidak aman. Nah, tapi amannya apa? Amannya ada optimalisasi formasi Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja. Oke, untuk daerah-daerah lain menyusul sampai 3 Januari sampai besok Bapak Ibu ya, Pak Furkon bakal sepilkan tentunya. Oke, stay tune aja di channel Kak Furkon. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.